Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kelas 10 IPA 2? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT gitu ya. Amin. Oke. Sebelum mengawal pembelajaran, silahkan oleh ketua kelasnya untuk memimpin dalam pembacaan doa. Mangga. Alhamdulillah. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa dapat diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, semoga dan supaya kita bisa mencerna materi atau ilmu yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Nah, karena saya melihat nih di sini juga ada bangku yang kosong gitu ya, satu orang. Gak tahu mungkin dia izin atau kenapa gitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu sekretaris, untuk kehadiran apakah lengkap atau ada yang gak masuk nih? Oh, berarti ada yang izin ya, tidak masuk dulu gitu. Oke, ya gak apa-apa ya. Semoga, karena sakit ya. Oke, semoga tadi ya, siapa namanya? Oh, Ananda, siapa? Listiani ya. Gak apa-apa, semoga Listiani cepat diberikan kesembuhan supaya bisa segera bergabung bersama kita untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai apa? Iya, betul, mengenai fungsi komposisi. Iya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai menentukan konsep fungsi komposisi. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi komposisi gitu ya, mengenai contoh permasalahan, ada yang masih ingat gak fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi itu seperti apa sih? Dan apa itu maksudnya fungsi komposisi? Ada yang tahu gak? Oke, silahkan Fitri. Iya, betul ya, bahwa fungsi komposisi merupakan gabungan dari beberapa fungsi. Seperti itu ya, fungsinya bisa fungsi fx ataupun fungsi gx ya. Karena kita berbicara tentang fungsi komposisi, maka kita akan menggabungkan dua buah fungsi yang mana disebut dengan fungsi fx dan fungsi gx. Notasi fungsi komposisi itu kan dengan notasi bundaran ya, seperti itu. Nanti kita akan belajar dalam mengenai cara operasinya seperti itu ya. Oke. Nah, halo, ini kenapa ada berisik ya? Halo, fokus ke depan ya, jangan dulu berisik. Kita kan mau membahas dulu mengenai materinya gitu ya. Oke, jangan berisik ya. Kita fokus dulu ke pembahasan kali ini mengenai fungsi komposisi. Nah, karena minggu lalu kita telah mempelajari mengenai cara menentukan atau konsep fungsi komposisi, dan sekarang kita akan mengimplementasikannya ke dalam bentuk soal atau permasalahan dari fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu kan dijelaskannya seperti itu. Nah, ada yang bisa memberikan contoh gak contoh soal fungsi komposisi gitu yang berupa cerita dan kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu gak? Oke, silahkan Ihsan. Ya, betul ya, bahwa contoh fungsi komposisi itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Contohnya saja diingatkan oleh Ihsan bahwa contohnya itu tadi benar ya, seperti menceritakan tentang penjual sate ayam gitu ya. Di sana itu kan ada berbagai proses gitu ya, yang mana dari mulai dia itu mengolah ayamnya, dia membeli ayam, kemudian diolah dan dihasilkanlah sebuah tusukan sate yang mana dijual dengan harga sekian gitu ya. Nah, yang dikatakan sebagai fungsi pertama atau fungsi fx-nya itu adalah tusukan sate. Tusukannya itu ya bebas ya, ada berbagai macam tusukan, dan jumlahnya juga ya terhitung hanya dalam batasan tertentu. Kemudian untuk tusukan sate yang telah dibuat atau yang telah
olah itu akan dijual, akan disalurkan kepada konsumen. Nanti itu akan diketahui jumlahnya itu berapa banyak tusukan sate yang terjual dan berapa banyak jumlah uang yang dapat diterima oleh penjual sate tersebut. Seperti itu ya. Jadi ada fungsi fx dan juga fungsi gx. Ya, terima kasih kepada Isan telah memberikan contoh dari fungsi komposisi dari sehari-hari. Nah, itu kan udah diberikan contoh gitu ya mengenai fungsi komposisi. Dari yang lainnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang mau bertanya dulu gak mengenai fungsi komposisi? Yuk, silakan. Ada gak? Kayaknya nih, saya lihat Andi masih pada kebingungan nih. Gimana nih? Udah paham belum mengenai fungsi komposisi atau mau memberikan contoh lain? Iya, betul ya, bahwa contohnya itu selain tadi penjual sate, bisa juga diumpamakan sebagai penjual kue atau penjual bolu ataupun penjual, kalau di lingkungan kita itu mungkin penjual itu ya penjual seblak ataupun penjual otak-otak seperti itu juga benar dikatakan dengan fungsi, contoh dari fungsi komposisi. Jadi alhamdulillah sudah pada paham ya mengenai fungsi komposisi ya, contohnya juga sudah paham. Oke. Karena kalian juga sudah pada paham mengenai fungsi komposisi, berikut dengan contoh-contoh implementasinya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan bahan diskusi yang berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan didiskusikan oleh kalian semua gitu ya. Namun sebelum mendiskusikan ke bahan diskusinya, silahkan gitu ya kalian berkumpul dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Minggu lalu kita telah membuat berapa kelompok? Ya benar ya Isan, kita telah membuat 6 kelompok dari jumlah 30 siswa. Nah silahkan ya berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan memberikan bahan diskusinya. Kelompok 1 udah siap? Wah pada berisik nih. Tenang ya, oke tenang ya, jangan pada ricuh ya. Tenang aja, pasti kebagian juga kelompoknya kok. Pada dewi juga kan ya. Oke, kelompok 1 udah berkumpul. Oke, aman. Kelompok 2 juga aman. Kelompok 3, kenapa nih masih pada ricuh? Kenapa? Oke ya, oke, aman ya. Kelompok 4 aman. Kelompok 5 juga aman. Kelompok 6 kok pada ribut-ribut? Kenapa? Oh, gak apa-apa. Untuk tempat duduk jangan pada risau ya, dimana aja juga bakalan kenapa-kenapa gitu ya. Silahkan duduk yang nyaman supaya bisa berdiskusi dengan lancar untuk pembelajaran kali ini. Oke, berarti udah pada aman ya. Oke, silahkan saya akan bagikan LKPD kepada kalian semua gitu ya, didiskusikan. Oke, silahkan ya didiskusikannya sampai kelompok ini. Jangan pada gitu ya, diskusikan semuanya. Oke, silahkan diskusikan. Oke, ya gitu ya. Bagaimana setiap kelompok udah menerima lembar kerjanya? Udah ya? Oke, alhamdulillah. Silahkan diskusikan lembar kerja tersebut selama kurang lebih 15 menit ya. Silahkan dikerjakan, oke? Oke, gimana kelompok 1 udah pada paham materinya? Seperti itu ya, silahkan ya saling berbagi ya, saling memberitahu juga kalau misalnya keliru. Oke, kelompok 2 bagaimana? Nah, seperti ya, biasa. Silahkan ya. Oke, untuk diskusinya sudah pada selesai belum diskusinya? Oke, alhamdulillah ya sudah selesai. Nah selanjutnya karena udah pada selesai mengerjakan, silahkan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan ya, mendiskusikan atau mempresentasikan mengenai diskusi yang telah kalian laksanakan. Siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Karena ada 5 soal, berarti ada 6 soal pas ya, tiap kelompok memaparkan ke depan. Oke, silahkan kelompok 5 untuk menjelaskan nomor 1 ya. Oke, dari yang lainnya bagaimana menanggapi jawaban dari kelompok 5? Udah pada sama belum? Oke, tadi kelompok 3 ada yang berkata bahwa berbeda jawaban gitu ya. Dari kelompok yang lainnya pada sama ya. Kelompok 5 mana, kelompok 3 mana sekali lihat jawabannya?
Oh iya, oke ya. Ternyata ada yang keliru untuk kelompok 3. Di sana kan dikatakan bahwa ditanyakan itu adalah F bundaran GX. Tapi di sini di jawabannya itu mensubstitusikan fungsi F-nya ke GX itu agak keliru ya. Harusnya disubstitusikannya itu adalah fungsi GX-nya ke fungsi F-nya gitu ya. Oke, gambarnya udah bagus ya. Nanti tinggal diperbaiki ya buat kelompok 3. Oke. Lanjut ya. Ya, silakan. Oke, dari kelompok yang lainnya bagaimana untuk nomor yang selanjutnya? Nomor 2, siapa yang menjelaskan? Oke, silahkan kelompok 4. Oke, udah dijelaskan dari yang lain bagaimana? Apakah jawabannya sama? Oke, alhamdulillah sama ya. Oke, berarti udah pada paham. Oke, selanjutnya silahkan nomor 3. Oke, kelompok 1. Ya, betul ya, jawabannya seperti itu. Oke, sepertinya untuk setiap kelompok telah memaparkan ya. Alhamdulillah jawabannya juga udah pada sama gitu ya. Meskipun tadi masih ada yang keliru, tapi tidak apa-apa ya, nanti diperbaiki saja untuk jawabannya masih keliru gitu ya. Tapi sepertinya untuk bahan diskusi kali ini udah pada paham semuanya. Hanya saja mungkin tinggal lebih mematangkan kembali mengenai soal-soal yang lainnya yang terdapat mengenai fungsi komposisi gitu ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai fungsi komposisi? Gimana nanti? Oke, iya udah seperti itu ya. Nanti supaya kalian lebih paham lagi, silahkan nanti coba soal-soal yang ada di buku ataupun sumber-sumber yang lainnya, biar kalian juga lebih matang lagi untuk pemahamannya. Oke, cukup ya? Oke, sepertinya cukup ya untuk diskusi kali ini. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai implementasi atau soal-soal mengenai fungsi komposisi. Nanti saya juga akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Silakan dikerjakan oleh masing-masing ya, tidak berkelompok ya, supaya mengetahui juga sejauh mana kita memahami mengenai materi fungsi komposisi. Oke? Nah, silahkan sebelum kita akhiri, mungkin dari ketua kelasnya untuk memimpin dalam pembacaan doa dulu ya sebelum kita akhiri. Oke, alhamdulillah ya untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterima oleh teman-teman semua. Dan ingat, jangan cepat puas ya. Terus kalian cari referensi yang lainnya, baik dari internet ataupun dari buku-buku yang lainnya yang kalian miliki. Karena kalau kalian puas hanya cukup di sini saja, pemahamannya tidak akan berkembang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang bingung, silahkan diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.